Kenapa? Karena kalau bisa video call, mohon maaf nih, saya sudah tidak bisa membohongi istri saya lagi. Karena waktu itu, kalau Rosi tahu, saya itu nganggur, nggak ada kerjaan. Tapi kalau istri telepon, saya bilang, saya lagi meeting sama TV, stasiun TV. Padahal nggak ada itu. Padahal di rumah bingung mau ngapain. Aduh kasih. Coba kalau ada video call, saya nggak bisa bohong itu. Kasih. Saya pernah pada posisi besok mau makan apa saja bingung. Dan itu istri anak saya nggak pernah tahu. Dan karena gini buat saya, ketika saya memutuskan itu dan disupport istri, itu kan sebuah tanggung jawab buat saya. Jadi ketika saya pada posisi itu, pantang buat saya membuat anak istri saya ikut merasakan. Mereka tahu justru setelah semuanya membaik. Kenapa Cak Lontong sebenarnya itu pertaruhan loh. Makanya kalau tadi dikatakan dengan konteks sekarang pertaruhan buat saya pernah mengalami yang jauh lebih berat. Yang mungkin banyak atau semua orang malah nggak tahu itu. Gitu. Seorang Cak Lontong itu pernah hanya duduk sendirian. Tanpa tahu besok hari ini bahkan mau makan apa. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Dan nggak, ya namanya. Meninggalkan perusahaan Jepang. Dengan gaji yang sudah sangat memadai. Tetapi karena hatinya merasa tidak ada di situ. Cak Lontong memilih melangkah datang ke Jakarta. Mengejar satu impian yang mungkin waktu itu juga belum tahu loh. Belum tahu, sama sekali nggak. Tapi the power of not giving up. Kekuatan untuk tidak pernah mau menyerah. Makanya kalau bilang keputusan berat, saya pernah mengalami yang buat saya itu terberat. Dan saya bersyukur bahwa waktu itu yang merasakan hanya saya. Karena kalau mereka tahu kondisi saya di Jakarta, pasti mereka akan ikut mikir. Dan itu buat saya jangan sampai itu terjadi. Dengan segala cara saya harus bisa hidup di Jakarta. Saya itu dulu punya kebiasaan gini Rosi. Saya itu kalau ada kembalian receh, uang receh berapapun saya kumpulkan saya punya tempat naruh uang gitu kan. Dan itu ketika pada titik saya nggak punya, ya di tabungan sudah nggak ada yang bisa diambil. Bayangkan itu, saldo minimal itu kan kalau yang bisa diambil kan 10.000. Harus ada saldo itu, bahkan ngambil di ATM aja udah nggak bisa tuh. Saya biasanya memanfaatkan uang receh yang saya kumpulkan itu karena saya di dekat rumah itu ada kios tempat saya nongkrong itu. Saya yakin dia butuh recehan untuk kembalian kan. Saya tuker itu biar jadi uang kertas. Ya terkumpul kadang-kadang 15.000, 20.000, 25.000. Saya harus bisa hidup ini, nggak tahu sampai kapan dengan uang ini. Jadi kadang-kadang saya waktu itu keputusan saya akan beli makanan yang paling manis, minuman yang paling manis, dan cuma itu untuk seharian. Karena biar saya seenggak-enggaknya ada energi. Ya. Karena saya harus jimat ini. Kalau saya pergi keluar untuk cari pekerjaan pun ini akan terpakai uang ini. Dan belum tentu dapat pekerjaan. Makanya gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi buat saya, ya saya merasa bisalah menghadapi kalau dalam konteks pilihan seperti sekarang. Sehingga Cak Lontong ketika misal di Pilpres baru saja kemarin punya juga pilihan politik yang berbeda. Saya dengar banyak kemudian cancellation, pembatalan acara dari banyak institusi. Sehingga itu bagaimanapun juga menghilangkan mata pencarian atau rezekinya Cak Lontong. Buat Cak Lontong, sudah pernah hal yang begitu berat saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau cuma sekedar ada orang membatalkan penampilan saya karena pilihan politik saya, itu ya tidak seberapa. Iya. Buat saya itu
ya masih bisa saya nikmati dengan kondisi sekarang. Karena saya pernah pada kondisi yang jangankan menikmati ya, untuk bertahan saja saya tidak yakin bisa, tapi saya buktinya masih bisa mampu bertahan sampai sekarang.